Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Di bawah lentera merah, karangan Su Hogi. Bab kelima, sekedar catatan, bagian pertama. Sejak abad ke-16 di Jawa telah tumbuh 3 akar kekuatan yang akan menjadi sendi-sendi kekuatan masyarakat di kemudian hari. Kelompok pertama adalah kaum priai atau aristokrasi dan merupakan kelompok yang berkuasa. Mereka berakar pada kebudayaan Jawa Hindu. Sebagai bangsawan, mereka berpusat di kantor-kantor. Dengan berkembangnya Islam, muncullah kaum santri. Mereka berakar pada masyarakat di sekitar pesantren dan sebagai Islam. Mereka merupakan kaum ortodoks. Persaingan di antara kedua kelompok ini di dalam bidang politik jelas terlihat selama abad ke-16 dan ke-17, di mana kaum santri yang merupakan kekuatan pantai bertempur menghadapi kekuatan agraris yang lebih merupakan penerus kekuatan kerajaan-kerajaan pra-Islam. Kelompok ketiga adalah masyarakat pedesaan Jawa yang mendukung nilai-nilai kebudayaan zaman pra-Hindu. Walaupun unsur-unsur Hindu serta Islam juga kita temui, mereka ini disebut kaum abangan, dan mereka inilah yang diperebutkan oleh kaum priai dan kaum santri. Pertentangan antara kaum santri dengan kaum priai terus berlangsung setelah kedatangan Belanda. Usaha Sunan Amangkurat I untuk menumpaskan Sunan Giri, pembunuhan terhadap ulama Islam Mataram, mungkin dapat kita lihat sebagai contoh pertentangan-pertentangan kedua kelompok tadi. Dalam proses sejarah selanjutnya, kaum priai menjadi sekutu Belanda. Dengan sendirinya, kaum santri merupakan sumber kekuatan untuk melawan kaum kafir, yaitu Belanda dan priai. Islam selalu menjadi sumber kekuatan gerakan-gerakan rakyat untuk mengusir penjajahan selama abad ke-18 dan ke-19 di Indonesia. Mulai dari Perang Diponegoro sampai pada Perang Aceh, sampai dengan 1910 dengan pengecualian gerakan Samin. Kerusuhan-kerusuhan melawan Belanda berputar sekitar tokoh-tokoh agama. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 membawa perubahan-perubahan penting bagi masyarakat Jawa sebagai akibat penggunaan teknologi modern dan pendidikan. Masa itu muncullah organisasi-organisasi modern dengan anggaran dasar, kongres dan sebagainya. Tahun 1900 berdirilah Tionghoa Hui Kwan, kemudian Indo Verbon berdiri di tahun 1903, dan tahun 1908 Budi Utomo. Apakah pertentangan-pertentangan yang sudah begitu berkarat lenyap begitu saja karenanya? Budi Utomo sejak lahir sudah mewujudkan diri sebagai gerakan kaum priai, di mana kaum bangsawan dan pecinta-pecinta kebudayaan tradisional Jawa terhimpun. Masa anggotanya kebanyakan terdiri dari kaum Bebe dengan Rigen serta Bupati sebagai kekuatan-kekuatan, sedangkan kaum anti priai mendirikan Sarekat Islam yang mulanya tegas anti Bebe, bahkan pernah menolak kaum Bebe sebagai anggotanya. Kaum tani abangan Jawa ikut bergabung ke dalam Sarekat Islam dan menjadi SI sebagai media protes melawan unwanted social change. Pertentangan segitiga atau segi dua berkelanjutan terus setelah tahun 1900, tetapi dengan baju dan semangat baru. Satu hal yang perlu dinyatakan di sini, bahwa perbedaan dan pertentangan bukan sebagai minyak dan air. Ketiga-tiganya malah saling isi-mengisi. Di dalam setup golongan kita jumpai unsur-unsur dari kedua golongan lainnya. Manusia tidak pernah bisa melepaskan diri dari keadilan sekelilingnya. Dari mana ia hidup, dia dibesarkan oleh bumi, dan dari mana ia berakar. Nilai-nilai yang didukung oleh lingkungannya, nilai yang dihayati sejak kecil, selalu membekas dalam pikiran dan pandangan-pandangannya. Demikian pula pandangan-pandangan tokoh yang menganut paham sosialisme. Mereka sedikit banyak dipengaruhi pandangan kebudayaan lama, entah Islam, kejawen atau lainnya. Perjuangan melawan sesuatu kekuatan, sesuatu penindasan atau mempertahankan cita-cita selalu dicoba mengidentifikasinya pada bentuk-bentuk perjuangan
dari kebudayaan yang lebih lama atau tua. Unsur-unsur Islam misalnya dijadikan landasan perjuangan Haji Misbah. Walaupun menerapkan cita-cita Marxisme ke dalam ayat-ayat Al-Quran sedemikian fasihnya sehingga kita bertanya, apakah Marxisme yang menggunakan Islam sebagai alat perjuangan ataukah perjuangan Islam yang menggunakan bahasa Marxisme? Mas Marco pun mensejajarkan Islam dan sosialisme. Menurut Mas Marco, tujuan Islam adalah keselamatan dan ini pun menjadi tujuan sosialisme. Di kalangan SI Semarang sendiri tidak ada lagi yang menggunakan Islam sebagai sumber moral yang ideal bagi cita-cita sosialis, setidak-tidaknya yang tertulis. Tetapi yang sangat jelas adalah pengaruh kebudayaan tradisional dalam perjuangan sosialisme. Nama-nama samaran di dalam koran sosialisme Sinar Hindia biasanya menggunakan nama-nama wayan seperti Gato Lojo menggunakan huruf sir dari tembang-tembang Jawa untuk penjelasan-penjelasan dalam artikel-artikel sosialistik. Cara ini sering sekali dipergunakan Mas Marco yang menganggap perjuangan sekarang melawan kapitalisme sebagai perang Batara Yuda Joyo Binangun untuk mempertahankan kemanusiaan dan kehidupan. Bersambung ke bab 5, sekedar catatan, bagian kedua. Catatan kaki terlampir. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.